وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kedengaran suara Zali, kedengaran suara itu. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada hari ini di surah Al-Hidayah ini atau Nurul Hidayah kita adakan majlis nasihat, majlis tausiah, mau'izah, yang sebenarnya majlis ini lebih dikhususkan untuk an-nisa, maka nasihat dan tausiah atau mau'izah yang akan saya sampaikan ini diharapkan mendapatkan perhatian lebih serius dan sungguh-sungguh dari kaum nisa. Pertama kali saya mewasiatkan untuk diri saya dan semua yang mendengar dengan taqwa Allah, dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bercakaplah dengan qawlan sadida, perkataan yang benar, yang jujur, yang hak. Saya wasiatkan hal ini kepada diri saya dan semua yang mendengarkannya untuk menjalani majlis ini dengan takwa, menghadiri majlis ini dengan takwa, mendengarkannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan kunci utama keberhasilan, kesuksesan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam ayatnya, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanyalah yang akan Allah terima ibadah dan amal saleh itu yang bersumber dari hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang diamalkan oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin. Qul lan yanala Allah aw lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
tidak akan bisa meraih ridha Allah, ganjaran dan pahala Allah. Daging hewan sembelihan yang kalian sembelih, dan tidak pula darah yang tertumpah dari hewan yang disembelih tadi. Walakin yanaluhu taqwa minkum, melainkan yang bisa meraih ridha Allah itu adalah taqwa. Ibadah secara zahir diperintahkan oleh Allah untuk diamalkan, baik itu ibadah salat, saum, haji, sedekah, dakwah, talabul ilmi, menyembelih hewan korban, dan yang lainnya diperintah oleh Allah untuk diamalkan. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan agar seluruh amalan tersebut dibangun, dibina di atas takwa. Maka majlis kita ini pun, majlis kita di tempat yang mulia ini pun wajib untuk didirikan di atas takwa, dilakukan di atas takwa. Sehingga dengan itu majlis ini dan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulah, amalan yang diterima di sisinya. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, kalbu kita harus selalu atau wajib selalu diperiksa, diulang, dikoreksi untuk selalu berada di atas takwa. Tidak bosan dan tidak jenuh untuk selalu memeriksa kalbu kita agar berada di atas takwa. Sekali kita terjatuh keluar dari takwa, kita kembali kepada jalan yang benar. 2 kali kita jatuh, 3 kali dan seterusnya dalam kepada sikap di luar takwa, kalbu kita kosong dari takwa di suatu waktu, maka segeralah kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa, tidak patah semangat untuk kembali, karena rahmat Allah itu lebih luas dari dosa kita. Maghfirah Allah itu lebih luas dari segala maksiat yang kita lakukan. Maka dari itu, di antara nama-nama Allah, di antara Asmaul Husna yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah itu Tawwab. Allah itu Tawwab. Nama Allah At-Tawwab. Makna At-Tawwab, makna nama Allah At-Tawwab adalah bahwasanya Allah itu yang pertama Maha pemberi taubat, Maha pemberi taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Ini yang pertama, memberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah. Taubat tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba kalau Allah tidak memberikan kepadanya taufik untuk bertaubat. Dan Allah telah banyak memberikan taufik kepada hamba-hambanya al-mudnibin yang banyak berbuat dosa. Diberi taufik oleh Allah sehingga dia sadar, dia merasa bahwa dirinya salah, bahwa dirinya melanggar Allah. Diberi taufik untuk bertaubat. Ini makna yang pertama dari nama Allah At-Tawwab. Dan itu banyak, berulang kali. Untuk satu orang saja berulang kali. Kemarin kita bersalah, diberi kesempatan oleh Allah untuk ingat dan bertaubat. Semalam juga demikian, kita bersalah. Entah itu amalan kalbu kita ada sombong, ada kibir, ada riya, atau amalan zahir kita juga demikian. Diberi kesempatan oleh Allah, diberi taufik untuk kita sadar dan mengakui kesalahan. Hari ini juga demikian. Terus untuk satu hamba, 2 hamba, 3 hamba, sesuai dengan banyaknya hamba-hamba Allah yang berbuat dosa, Allah memberikan taufik
kepada banyak dari mereka. Ini makna tawwab. Untuk masing-masing hamba, masing-masing orang, Allah selalu memberi tawab, memberi taubah berulang kali. Padahal dia bermaksiat kepada Allah. Tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Latif, yang selalu menyikapi dosa-dosa hambanya dengan penuh kelembutan, selalu memberi taufik kepada hamba tersebut. Berapa banyak? Ini yang pertama. Untuk seorang hamba berulang kali jumlahnya. Belum lagi di situ hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini makna tawwab yang pertama, yaitu apa? Memberikan taufik kepada Allah. Maka dari itu, di antara makna doa seorang hamba, Allahumma ya tawwab tub alayya, Allahumma ya tawwab tub alayna, wahai at-tawwab, berikanlah taubat kepada kami. Maknanya yang pertama adalah berikan taufik kepada kami untuk bertaubat. Betapa hancur dan meruginya kita, binasa kita, kalau tidak Allah berikan taufik untuk bertaubat. Allah biarkan kita dalam kemaksiatan, pelanggaran, dosa. Kemudian makna at-tawwab yang kedua adalah Allah menerima taubat hamba-hambanya. Kalau tadi taufik untuk bisa mengucap atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilaih, diberi taufik untuk lisannya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, setelah Allah beri taufik untuk bertaubat, Allah terima taubatnya. Allah terima taubat dia. Barakallahu fikum. Maka banyaklah kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma ya tawwab tub alaina, astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, menghimbau kita untuk banyak bertaubat dan beristighfar. Kemudian beliau menyatakan fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku beristighfar kepada Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan sesembahan selain Allah, selain Dia Allah. Wa atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepadanya. Demikian ikhwani fiddin azza Allah wa iyyakum. Maka ketika kita jatuh dalam kesalahan, rijal maupun nisa, hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah. Di antara yang penting untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, yang kemudian bagian daripada takwa itu adalah bertaubat kepada Allah, tiada lain kecuali setelah taufik dari Allah adalah dengan upaya kita mengenal syariat Allah, mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah. Dan itu tiada lain kecuali dengan cara talabul ilm. Kepada kaum nisa, ummahat atau akhwat, Allah wajibkan atas kalian takwa. Allah mewajibkan atas kalian untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana dalam beberapa ayat tadi yang kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Maka perintah ini wajib untuk diamalkan. Wajib kita berupaya untuk bertakwa dan menjadi muttaqin. Dan tak mungkin seorang bisa mewujudkan dirinya sebagai muttaqin tanpa ada ilmu. Tanpa ada ilmu. Oleh karena itu, dinukilkan dari sebagian ulama salaf tentang definisi makna ta'rif at-taqwa.
sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala at-taqwa huwa amalan bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillahi azza wa jalla. Takwa itu adalah seorang selalu beramal dengan amal ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Selalu beramal dengan amal ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah. Amalan itu dia lakukan di atas bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ilmu. Dia yakin bahwa itu adalah amal ta'ah karena dia tahu ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga dia beramal. Dia tahu bahwa ibadah tersebut diperintah oleh Allah dengan dalil ayat atau hadis dari Rasul, sehingga dia mengamalkan ketaatan itu di atas ini, tidak di atas perasaan hati, tidak di atas logika, tidak di atas kebiasaan manusia, kebiasaan kampung, adat kampung, tetapi benar-benar ala nurin min Allah. Dia lakukan di atas bimbingan cahaya ilmu dari Allah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kemudian takwa itu adalah raja thawabillah. Dia lakukan itu semua amal dan ketaatan yang sudah didirikan di atas nur ilmu, cahaya ilmu. Semua itu dia lakukan dalam rangka mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mendorong dia untuk beramal di atas ilmu adalah ikhlasun niyyah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian pertama daripada takwa. Yang kedua, lanjutan dari makna dan definisi takwa. Qala at-taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin min Allah raja makhafata iqabillah. Takwa itu adalah upaya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dia lakukan hal itu, dia tinggalkan kemaksiatan tersebut di atas bimbingan cahaya ilmu yang terang benderang, yakin bahwa itu adalah salah dengan ilmu, yakin itu adalah maksiat dengan ilmu, yakin bahwa itu tidak disukai oleh Allah dengan ilmu, bukan dengan yang tadi saya sebutkan, bukan dengan perasaan hati yang mengatakan bahwa itu salah, bukan dengan adat istiadat, bukan dengan logika dan aturan-aturan manusia lainnya, tapi karena memang Al-Quran dan Sunnah dalil mengatakan itu adalah salah, itu adalah maksiat, itu adalah pelanggaran. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Semua itu dia lakukan, semua itu dia upayakan untuk meninggalkan dan menjauhi ma'asi, makhafata iqabillah, karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tinggalkan maksiat itu? Bukan karena manusia, bukan karena takut hilang sebagian dari dunia dia, kesehatan dia, atau uang dia, atau yang lainnya, tetapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena takut dipukul oleh manusia dan yang lainnya dari berbagai niat selain ikhlas. Barakallahu fikum. Maka ayuhan nisa, wahai sekalian wanita, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa dengan ilmu. Belajarlah kalian Al-Quran. Berusahalah kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan dimulai dengan amalan talabul ilm. Wahai sekalian nisa, ummahat, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang kalian dalam hadisnya, ra'aitu aktsara ahlin nar an-nisa. Aku melihat
kebanyakan mayoritas penduduk an-nar itu adalah an-nisa. Dalam hadis lain Rasulullah memberitakan kepada kita tentang kalian, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din min ihdakum. Aku tidak pernah melihat hamba Allah yang lebih kurang, lebih lemah, lebih sedikit kemampuan daya berpikirnya untuk menimbang maslahah dan mafsadah, efek negatif dan positif dibandingkan kalian wahai wanita. Dan aku tidak pernah melihat seorang hamba Allah yang lemah tingkat keimanannya selemah kalian wahai kaum wanita. Iman kalian mudah turun, gampang sekali untuk melemah. Demikian Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita semuanya. Kabar ini wajib diimani, wajib kita menerimanya. Yang terpenting dari sikap kita adalah bagaimana kita atau kalian wahai kaum wanita menjaga iman, agar iman kalian tidak mudah turun. Kalian berjuang bersungguh-sungguh, berupaya untuk mempertahankan iman. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Allah memberlakukan kepada kalian berbagai syariat, berbagai aturan. Memberlakukan kepada kaum wanita berbagai aturan. Baik aturan itu yang bersifat umum meliputi kaum rijal dan nisa seperti sholat, saum, haji dan yang lainnya. Kewajiban untuk berzikir dan yang lainnya, ataupun beberapa kewajiban yang terkait dengan kalian khusus. Semua itu wajib untuk kalian mengetahuinya dengan talabul ilmi. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ayyuhan nas ta'allamu innamal ilmu bil ta'allum. Wahai sekalian manusia, belajarlah, ta'allamu, belajar. Dan ketahuilah sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, usaha untuk belajar, membaca, mendengar, menulis, menukil dan yang lainnya. Demikian ilmu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya untuk diperhatikan. Dengan ilmu wahai sekalian wanita, wahai sekalian ummahat, derajat kalian akan diangkat oleh Allah dari kehinaan menuju kepada derajat kemuliaan. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, makna al-ayah atau qila fi ma'naha anna Allah yarfa'u darajatal mu'min al-'alim ala darajatil mu'min ghairil 'alim. Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu di atas derajat seorang mukmin yang tidak berilmu. Carilah kemuliaan itu dari Allah. Carilah ketinggian derajat kehormatan dari Allah dengan ilmu. Bukan kehormatan kalian terletak dari keturunan kalian. Bukan kehormatan kalian wahai wanita bergantung kepada suami kalian. Bukan kehormatan kalian wahai wanita bergantung kepada jumlah harta yang ada pada kalian. Bahwa wanita yang berharta lebih berharga, lebih tinggi derajatnya dibandingkan wanita yang tidak berharta. Tidak demikian. Bahwasanya wanita yang datang dari keturunan bangsawan, keturunan baik, lebih mulia dibandingkan wanita yang tidak demikian.
La, sangat ditentukan oleh iman dan ilmu. Maka carilah ilmu, belajarlah wahai sekalian wanita. Bukan pula derajat kalian ini terletak kepada pakaian yang kalian pakai, sehingga kalian berlomba-lomba, gembira dan bangga ketika berpakaian dengan pakaian yang indah, baik, mahal. Ketika kalian berbangga, tidak pula derajat itu diraih dengan kereta atau mobil yang indah. Justru semua itu akan menjadikan derajat kalian rendah, terhinakan. Wahai sekalian wanita, dengarkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kemuliaan, pasti niscaya Allah akan menjadikan dia orang yang paham tentang agamanya. Dia mengerti tugas-tugasnya di dalam rumah ketika dia di rumah. Dia mengerti hak-hak suaminya, sehingga dia menunaikan hak suami. Dia mengerti tugas-tugas yang Allah wajibkan atasnya, karena dia berilmu tentangnya. Demikian, setiap kalian beramal sebuah amalan dalam rumah tangga kalian, Allah angkat derajat. Maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu pada masa seperti kita hidup sekarang ini bisa dilakukan atau ditempuh dengan beberapa cara atau banyak cara. Alhamdulillah, banyak fasilitas yang memudahkan kita untuk belajar. Dan tentunya saya berharap kepada para suami untuk membantu hamba-hamba Allah yang naqisatu aqlin wa din ini tadi, untuk memperkuat semangat hamba-hamba Allah yang Rasulullah katakan naqisatu aqlin wa din, yang sangat kurang kemampuan berpikirnya dan sangat kurang lemah imannya. Dibantu dia, dibantu untuk bertakwa, disokong dia untuk berilmu. Demikian semestinya kalau kita mendengar perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berta'awunlah kalian, tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan atau dalam kebajikan dan ketakwaan, maka di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan ta'awun dari kita, untuk bertakwa, untuk beramal soleh adalah para istri kita. Dan sebaliknya, wahai para wanita, para ummahat, para ibu-ibu, akhwat, di antara orang yang paling berhak mendapatkan ta'awun dari kalian, di antara hamba Allah yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan, pertolongan, sokongan dari kalian untuk bertakwa dan beramal soleh adalah para suami kalian. Jadilah kalian sebab untuk suami kalian bertakwa kepada Allah, dan jangan sebaliknya. Jangan kalian, wahai ummahat, wahai nisa, menjadi sebab jatuhnya suami kalian pada maksiat kepada Allah, pada dosa. Jangan pula kalian, wahai ummahat, menjadi sebab para suami kalian malas untuk beribadah, sibuk dengan dunia, lupa untuk berzikir kepada Allah. Kalian tidak mengingatkan suami untuk berzikir, untuk mengatakan, wahai suamiku, wahai Abu Fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan lupa melakukan sholat sunnah. Jangan lupa, wahai suamiku, untuk berzikir. Diingatkan suami ketika sibuk dengan dunia, wahai suamiku, dunia ini tidak akan kita bawa mati. Dunia ini tidak akan kita bawa ke kubur. Demikian semestinya. Dan mengingatkan diri saya dan semua yang mendengarkannya, terkhusus kaum nisa, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru dzikra hadim al-ladzat, aksiru dzikra hadim al-ladzat, fa innahu la yadhkuruhu ahadun fi dhiqin illa wassa'ahu Allah alaihi, wa la yadhkuruhu ahadun fi si'atin illa dhayyaqaha alaihi." Perbanyaklah oleh kalian, seringlah kalian mengingat-ingat penghancur kematian, penghancur kenikmatan, pembinasa kenikmatan, yaitu al-maut.
sering-sering mengingat al-maut. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba mengingat al-maut di saat dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, musibah, kesedihan, kecuali akan Allah lapangkan. Tenang dia, tidak merasa gundah, tidak bersedihan yang terlalu lama, karena dia ingat dia akan kembali kepada Allah. Dia akan mati, dia akan dikubur. Sehingga ketika ditimpa oleh musibah, mengalami kerugian dalam dunianya, dalam usahanya, sakit fisiknya atau badannya, dia tidak bersedih, merasa tenang, tentram, sejahtera. Sebaliknya, tidaklah al-maut itu diingat oleh seorang hamba dalam kondisi dia bergembira, dalam kondisi dia harta yang berlimpah ruah, harta yang banyak, anak yang sehat, rumah yang cukup luas, kecuali semua itu akan menjadi sempit, menjadi kecil ketika dia mengingat al-maut. Kereta dengan beragam bentuk dan harga yang mahal di hadapan dia, ketika dia mengingat al-maut, kereta itu tak ada nilainya. Tak ada nilainya. Nah, anak-anak yang sehat, gagah, kuat, ketika kita lihat di saat itu kita mengingat al-maut, kita melihat bahwa itu semua kecil, tak ada nilainya. Ketika kita punya rumah yang cukup luas, indah, kokoh, nah, rumahnya bersih, nyaman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, di saat itu dia mengingat al-maut, dia merasa rumah itu sempit, rumah itu kecil, tak ada nilainya. Demikian Rasulullah SAW mengabarkan. Maka saya ingatkan diri saya dan semua yang mendengarnya, terkhusus ummahat an-nisa, untuk banyak-banyak mengingat al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Seluruh yang bernyawa, seluruh jiwa pasti akan merasakan kematian, dan hanyalah balasan amalan kalian semuanya akan dibalas dengan sempurna di hari kiamat nanti. Barang siapa yang Allah selamatkan dari azab an-nar, kemudian Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, maka sungguh dia telah sukses, telah berhasil. Sebaliknya, barang siapa yang Allah biarkan dia masuk an-nar, tidak Allah masukkan dia ke dalam jannah, sungguh dia telah merugi, hancur dan binasa. Ingatlah al-maut, barakallahu fikum, sehingga kita merasa tentram dan tenang. Ayuhan nisa, ingatlah bahwa dengan takdir Allah, Allah jadikan kalian sebagai ujian bagi para suami. Bahkan lebih luas dari itu, kalian wahai wanita, Allah jadikan sebagai ujian dan fitnah terhadap kaum rijal, terhadap kaum pria. Wanita yang terjelek di sisi Allah adalah wanita yang banyak menyebabkan fitnah terhadap kaum rijal atau suaminya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam beberapa ayatnya. Di antaranya dalam ayatnya dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Telah diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini untuk cinta syahwat terhadap wanita. Kalian ini adalah fitnah terhadap kaum pria. Yang Rasulullah SAW sebutkan, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati minan nisa." Tidak aku ditinggalkan fitnah yang lebih besar, lebih berbahaya terhadap kaum pria dibandingkan fitnah kaum nisa. Maka wanita yang terbaik di sisi Allah, wanita yang termulia di sisi Allah adalah wanita yang selalu menjaga dirinya untuk tidak menjadi sebab fitnah terhadap kaum rijal. Dia menjaga auratnya, dia menjaga suaranya ketika berbincang, bercakap. Dia menjaga suaminya, untuk tidak sibuk dengan dunia, untuk banyak beribadah kepada Allah. Dia selalu mengingatkan suaminya untuk tidak menjadikan diri dia, menjadikan istrinya sebagai sebab dia tergelincir dalam dosa. Itulah wanita yang mulia. Ikhwani fiddin,
azani Allah wa iyyakum. Berapa banyak wanita yang tanpa dia sadari dia telah menjadi sebab terfitnahnya banyak manusia, menjadi sebab terfitnahnya banyak kaum pria. Jaga baik-baik. Allah mengatur aturan, beberapa hukum Allah berlakukan untuk kalian demi kemuliaan kalian dan demi berjalannya hidup ini dengan baik. Sampai-sampai tentang suara ketika bercakap, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kalian, wahai wanita, fala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian berlembut-lembut kata ketika berbincang, ketika bercakap, sehingga kaum pria yang memiliki penyakit syahwat berharap-harap dan jatuh pada fitnah. Hati-hati wahai kaum wanita. Terkait dengan masalah suara ini, saya mengingatkan kepada kaum nisa dan juga kaum rijal. Di masa seperti ini, dengan banyaknya alat telekomunikasi, alat semacam ponsel atau handphone, barakallahu fikum, hendaknya kita lebih berwaspada. Kepada para suami, hendaknya mengingatkan para istri untuk tidak mudah mengangkat atau menerima telepon milik suaminya, yang mana si penelpon itu adalah seorang pria. Kepada istri, ketika di rumah ada handphone atau telepon milik suami berdering, ada suara panggilan, tidak perlu diterima. Nah, tidak perlu diterima, biarkan. Toh bukankah di HP ini bisa mencatat panggilan yang tak terjawab, sehingga suami tahu, oh tadi ada telepon dari bulan. Nah, tidak perlu kalian mengangkat wahai wanita. Jaga kehormatan kalian. Kalau terpaksa mengangkat telepon, kalau terpaksa karena sangat penting, maka janganlah kalian berlembut kata. Jika si penelpon mengucapkan assalamualaikum, jawab dengan suara yang tidak merdu. Nah, demikian semestinya. Karena Allah mengatakan fala tahdha'na bil qaul. Janganlah kalian wahai wanita melembutkan suara dalam berkata, dalam berucap, dalam bercakap. Hati-hati sana nasihatkan. Barakallahu fikum. Nah, hal ini sangat penting untuk diingatkan untuk semua kita dan para suami, para ayah. Karena memang pada dasarnya wanita itu adalah fitnah bagi kaum pria, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya di surah Al-Imran tadi. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Kemudian terkait dengan thalabul ilmi yang saya sebutkan tadi, saya nasihatkan untuk diri saya dan semua yang hadir untuk benar-benar bersungguh-sungguh mengatur jadwal untuk belajar. Nah, dan kepada para suami saya ingatkan kembali, bantulah para istri, tolonglah, sokonglah dia untuk menuntut ilmu. Mereka itu lemah, dhaifat mereka itu. Ingatkan dia di waktu pagi, ba'da subuh, untuk membaca Al-Quran, atau membaca tafsir, atau mendengarkan kajian melalui berbagai alat yang ada sekarang ini. Perintahkan dia untuk belajar tauhid. Perintahkan istri kalian untuk belajar tentang tauhid. Dan para istri, jika diperintah, hendaknya taat kepada suami. Jika diperintah oleh suami, hendaknya segera dilaksanakan. Jangan mengikuti rasa malas. Jangan sombong terhadap suami. Jangan merasa pintar di hadapan suami. Terimalah perintah itu dengan mengharap ridha Allah, Tuhan sang suami dan Tuhan kalian. Nah, Rabb suami kalian dan Rabb kalian semuanya. Taatlah kepada suami. Dan barakallahu fikum. Kemudian di waktu siang, ingatkan pula istri untuk belajar tentang tauhid, mengenal Allah, agar para wanita kita ini mengenal siapa Allah, siapa Ar-Rahman, siapa itu Al-Ghafur, siapa itu Al-Latif, siapa itu As-Sami' Al-Basir, agar dia mengenal. Para istri kita wajib mengenal. Kalau saya tanya sekalian kepada semua yang hadir,
Apa itu makna sifat Allah subhanahu atau nama Allah azza wa jal Al-Wahhab? Mungkin kebanyakan kita, terkhusus para wanita, tidak tahu apa makna Al-Wahhab. Barakallahu fikum. Padahal itu nama Allah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak Allah. Apa kewajiban kita kepada Allah. Dan hendaknya juga dia serius sungguh-sungguh untuk belajar mengenal siapa Rasul. Perintahkan wahai para suami kepada istri untuk belajar. Belajar dan belajar. Karena dia juga akan mati. Istri kita juga akan wafat. Istri kita juga akan ditanya di kuburnya. Istri kita, barakallahu fikum, juga terancam dengan kemungkinan azabul qabr, azab kubur. Maka ingatkan dia kasihan, dia lemah, dia dhaifah. Nah, naqisatu aqlin wadid. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya nasihatkan kepada semua yang hadir, terkhusus wanita. Jadilah kalian sebab ukhuwah antar kalian, ya, terkhusus di Malaysia ini. Barakallahu fikum, antar rijal juga ummahat. Yang saya ketahui masih perlu untuk ditingkatkan hubungan satu dengan yang lainnya. Entah itu via telepon atau tazawur, saling berziarah, berkunjung. Antum ghuraba di negeri ini, sedikit jumlah antum. Maka kalian wahai wanita, kalau ada kesempatan, telepon teman wanita kalian, istri Abu Fulan, telepon, bertanya, "Kaif haluki? Bagaimana saudara? Anti sehat? Bagaimana anak-anak?" Nah, atau di suatu waktu kirimkan SMS. Kirimkan SMS berisi ayat Al-Quran, terjemah hadis, mengingatkan kepada kiamat, hadis tentang jannah. Hari ini mengirim hadis tentang jannah, besok mengirim hadis tentang hari kiamat, lusa kita mengirim hadis tentang sifat Rasul, besok lagi seterusnya kita kirim hadis tentang hukum suatu permasalahan. Demikian semestinya. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian dalam bentuk alat komunikasi ini untuk takwa Allah azza wa jalla. Dan jaga baik ukhuwah, persaudaraan di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Semua yang saya sebutkan tadi adalah pembahasan penting yang bisa atau hanya bisa saya sebutkan secara ringkas, yang hanya bisa saya sebutkan secara singkat. Wa illa sebenarnya poin-poin tadi, permasalahan-permasalahan tadi adalah penting. Jagalah ukhuwah antar kalian. Salinglah kalian menyayangi. Ingat, saudari kalian yang satu itu adalah saudara kalian di atas din, di atas sunnah. Nah, jangan mudah berselisih. Jangan mudah untuk memutuskan hubungan. Jangan bermudah-mudahan. Jaga baik-baik. Kalian ahli sunnah ghuraba, asing sedikit. Nah, demikian beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, saya persilakan untuk Kak Ummahat ditulis pertanyaan atau soalnya di secari kertas. Nah, ada pertanyaan, apakah disunnahkan azan dan iqamah untuk bayi yang baru lahir? Ini adalah salah satu permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama. Ada khilaf tentang permasalahan ini. Apakah digunakan untuk azan dan iqamah bagi bayi yang baru lahir? Al-Imam Ibnu Qayyim
termasuk yang berpendapat bahwa itu disunnahkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya. Namun sandaran hadis yang beliau jadikan sebagai dasar tentang disunnahkannya azan untuk bayi yang baru lahir adalah hadis yang secara ilmu periwayatan adalah dhaif, lemah, yaitu hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hadis ini barakallahu fikum pada kesimpulannya secara ringkas adalah hadis yang dhaif. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Irwaul Ghalil menyebutkan ketika pada hadis ini bahwasanya ketika lahir bayi dari Fatimah binti Rasulullah SAW diazankan, menyebutkan hadis ini adalah hadis hasan apabila hadis Ibnu Abbas. Jadi ada dua, ada hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan yang kedua hadis Ibnu Abbas. Hadis Al-Husain ini pada dasarnya lemah ya, namun dia bisa menjadi hasan, naik derajatnya menjadi hasan apabila hadis yang kedua bisa dan pantas dijadikan sebagai penopang, penyokong ya, terhadap hadis yang pertama tadi. Apa itu hadis yang kedua? Hadis Ibnu Abbas. Begitu Syekh Al-Albani menyatakan dalam Al-Irwa, ternyata di dalam kitab beliau yang lainnya, karya beliau yang lainnya yaitu Silsilah Al-Hadis Dhaifah, beliau menyebutkan bahwa hadis Ibnu Abbas terlalu dhaif, terlalu lemah dan tidak boleh dijadikan sebagai penyokong. Nah, dengan itu kesimpulannya bahwa hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah dhaif atau lemah sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Az-Dhaifah. Kalau kita tahu bahwa hadis itu lemah, wallahu taala alam, yang saya yakini bahwa tidak disunnahkan untuk azan di telinga bayi yang baru lahir. Nah, demikian beberapa ulama yang lainnya juga berfatwa. Mungkin ada yang lainnya. FB itu Facebook. Nah, apa pendapat Ustaz tentang Facebook buat ummahat? Ana subhanallah dikopikan beberapa Facebook oleh beberapa teman. Setelah saya baca begitu, jadi dia download kemudian diserahkan ke saya. Saya baca subhanallah, isinya qila wa qal, enggak ada ilmu. Ya, komentar-komentar ya, tanpa ilmu. Maka nasihat saya untuk ummahat untuk menjauhi apa yang namanya Facebook, tinggalkan. Waktu kalian sangat terbatas, umur terbatas. Sementara ilmu masih banyak yang belum kita pelajari tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, tentang dakwah, tentang ibadah, tentang sholat kita, tentang rumah tangga kita. Jangan sampai menyibukkan diri dengan internet secara umum, juga di dalamnya Facebook. Ada sebagian ummahat dia punya internet, ya, hanya sekedar untuk melihat resep makanan. Subhanallah. Hanya sekadar untuk melihat resep makanan di internet. La haula wala quwwata illa billah. Cukup bagi kita makanan yang ada. Makanan kita sudah beragam banyak. Ya. Masih kurang. Subhanallah. Carilah makanan yang indah dan enak itu nanti di jannah. Di surga Allah Subhanahu wa taala, alladzi la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, kata Allah. Kenikmatan yang ada di jannah itu tidak pernah terdengar oleh telinga ketika di dunia ini, tidak pernah terlihat oleh mata kita. Padahal kita sudah melihat berbagai hal yang indah di dunia ini, ya. Yang Allah siapkan kenikmatan di jannah tidak pernah terlihat oleh mata. Wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terkhayalkan oleh kalbu manusia. Kita bisa menghayal sekarang kenikmatan ini, kenikmatan ini, padahal fikih, tidak ada hakikatnya.
yang ada di jannah tidak bisa dijangkau oleh khayalan manusia. Maka dari itu saya nasihatkan, tinggalkan Facebook, dan kepada para suami untuk tidak memberi fasilitas kepada istri, ya, internet dan yang semisalnya. Kasihkan barakallahu fikum pemutar ya suara tape ataupun HP yang ada bisa menyetel suara apalagi sekarang MP3 ya, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat, pembahasan tentang tauhid, apa hukum orang yang mendatangi sihir, suka mendatangi dukun, apa hukum orang mengobati sihir dengan sihir, apa hukum riba, bagaimana nanti azab kubur itu terjadi, bagaimana nanti azab benar, didengarkan melalui MP3 di rumah ketika dia selesai memasak, selesai mengurus anak-anak, ya. Barakallahu fikum. Demikian semestinya, wallahu taala alam bisawab. Iya. Sama juga rijal, wallahi di Facebook fitan ya ikhwan. Ya, fitan. Nah, fitnah, berbagai macam fitnah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Seorang muslim menghindarkan dirinya dari berbagai bentuk fitnah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Uqbah bin Amir. Nah, ketika ditanya kaifan najah ya Rasulullah, bagaimana jalan keselamatan itu wahai Nabi, keselamatan dari fitnah syubhat dan syahwat. Qala amsik 'alaika lisanak wabki 'ala khati'atik wal yasa'ka baituka. Jaga baik-baik lisanmu dari berkata, bercakap hal yang tidak Allah ridhai. Dan banyaklah engkau menangisi dosa-dosamu. Dan yang ketiga, jadikanlah rumahmu itu cukup bagi kamu untuk tidak kemana-mana. Sekarang ini dengan adanya internet, ya, kita yang ada misalkan di Johor, ya, berhubungan dengan orang di Jakarta, na'udzubillah, isinya fitnah. Nanti kalau fitnah masuk ke kalbu nggak bisa dicabut. Ya. Menggolimi seorang dengan fitnah itu tadi, menjadikan manhaj dia tidak baik, akhlaknya tidak baik. Nah, barakallahu. Sebagian Facebook itu umat, kalau nggak salah, Facebook itu meletakkan gambar ya, juga ya, ada gambarnya. Nah, dikabarkan kepada saya bahwa sebagian ummahat meletakkan gambar dia walaupun bercadar di Facebooknya. Apa maksudnya? Na'udzubillah. Dan para suami, hendaknya kalian memeriksa, melihat, mengontrol para istri. Wajib atas kalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang yang beriman, bentengi, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa azab an-nar. Nah, nasihat singkat dari saya, jauhkan diri kalian wahai ummahat dan juga rijal dari Facebook. Ambil manfaat yang bisa diambilkan, rekaman, download ceramah, pelajaran tauhid, pelajaran fikih, akhlak, tafsir, sejarah, tarikh dan yang lainnya. Bagaimana nasihat Ustaz untuk ummahat yang menonton televisi di rumah ketika tiada suami? Pertama, suaminya salah. Kenapa naruh televisi di rumah? Suaminya salah. Kenapa memberikan televisi untuk di rumah? Ya, untuk orang-orang yang Rasulullah sebutkan naqisatu aqlin wa din, hamba-hamba Allah yang kurang cara berpikirnya dan lemah imannya. Yang kedua, nasihat bu umat, apa yang mau dicari di televisi? Acara apa di televisi yang mau dicari? Hah? Apa? Apa yang baik di televisi? Coba sebutkan. Acara apa yang baik di televisi? Hah? Tak ada. Coba sebutkan, nanti ingin satu aja. Hah? Masakan. Subhanallah. Nah. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah. Nah, nasi yang tadi pagi kita makan belum turun masih.
Nah, ya, roti, kue, jajan, nah, cane, iya. Habis waktunya nanti, barakallahu fikum. Jangan. Tidak ada yang baik dibeli itu. Tidak ada yang baik. Anu Ustaz melihat acara siaran langsung sholat di Masjidil Haram. Cuma orang sholat kok dilihat, iya kan? Orang sholat. Dan kalau di situ ada pria di sana, maka kaum lelaki, maka wanita juga tidak boleh melihat, iya kan? Diberita oleh Allah. Nah, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad kepada kaum wanita mukminat agar mereka menundukkan pandangnya, penglihatannya dari kaum pria yang bukan mahramnya. Nah, maka karena katakan tinggalkan televisi. Lalu bagaimana? Dijual apa? Enggak, dilempar ke sumur. Ya, jangan dijual. Sayang Ustaz. Nggak apa-apa, Allah ganti yang lebih baik. Pertanyaan berikutnya, nah, di beberapa daerah itu, subhanallah, tapi di Malaysia belum saya dapat, mudah-mudahan tidak. Subhanallah, sempat di suatu waktu, tanpa saya sebut di daerah mana, saya berkunjung ke tempat tersebut. Ahlan sahlan, suami sudah. Kemudian kebetulan dia bersama istri dan anak-anaknya. Dia bilang, Ustaz, ini istri saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa begitu? Nggak baik. Nah, ini hadanallahu wa iyyak. Secara hukum syariat juga nggak benar, secara hukum uruf ya juga nggak benar. Dia harus cemburu kan? Gimana istrinya diperkenalkan ke orang? Salah. Nah, harus cemburu. Nah, barakallahu fikum. Seperti cemburunya pria yang mati berkelahi, bergaduh ya dengan ular ya, ketika ada sepasang suami istri di mata Rasulullah ya, suami istri baru, pengantin baru, suaminya keluar karena ada kepentingan sejenak, ketika pulang mendapati istri di depan rumah ya, di depan rumah, bukan di supermarket ya, di depan rumah. Langsung dia ambil pedangnya. Melihat itu sang istri menyatakan, tunggu, jangan terburu-buru. Di depan pintu rumah ini, jangan terburu-buru, masuk ke dalam. Ternyata di dalam ada seekor ular yang besar. Sehingga sang istri karena takut, dia lari keluar rumah ya, lari keluar rumah. Akhirnya sang suami berkelahi dengan ular tersebut dan didapati dua-duanya telah mati. Rasulullah menyatakan tidak diketahui siapa yang mati lebih dulu, karena disebutkan ternyata ular itu adalah syaitan. Ya. Cemburu kepada istri. Kenapa ada di depan pintu rumah? Ya. Nah sekarang subhanallah ya ikhwan, cemburu yang positif, jangan yang berlebihan. Cemburu yang positif yang di atas ilmu, bukan cemburu jahiliyah. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dijaga baik-baik istri di rumah. Nah, barakallahu fikum. Jangan dibiarkan nonton televisi. Nah, barakallahu fikum. Apakah minum susu kambing adalah bagian dari sunnah? Anak belum tahu. Apakah minum susu kambing bagian daripada sunnah? Saya belum pernah tahu ada dalilnya, tetapi saya tidak menafikan kalau ada yang tahu. Nah, saya tidak tahu. Nah, wallahu a'lam.
berkenaan dengan hukum jual beli kredit. Bisakah Ustaz jelaskan secara ringkas? Masya Allah, ini kan banyak yang belum kita tahu kan. Bagaimana kita mau Facebookan? Bagaimana kita mau buka Facebook? Ya. Bagaimana cara masak sop kambing? Ya. Bagaimana buat mie goreng? Ya. Ini banyak yang belum kita tahu. Ini butuh waktu. Satu majelis berbicara tentang hukum kredit dalam bahasa fikihnya diistilahkan dengan bai'ut taqsid. Ya. Allah musta'an. Menjual barang dengan kredit dirinci. Kalau dalam bentuk, misalkan saya mengatakan saya akan jual kereta saya ya, dengan harga 10.000 ringgit, ya, 10.000 ringgit, kamu bayar selama 8 bulan. Per bulan kamu bayar misalkan 1.000 ringgit atau lebih. Ya. Ini contohnya. Dengan seperti ini jumhur ulama mengatakan boleh. Bai' taqsid atau bai' al-ajil, dengan ditunda pembayarannya. Nah, paham ya? Bentuk kedua, saya mengatakan ini kereta saya jual, kalau mau dibayar kontan langsung 10.000 ringgit. Tapi kalau mau dicicil kredit 12.000 ringgit atau 11.000 ringgit selama 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun. Gambaran seperti ini sebagian ulama menyatakan haram, dilarang. Di antara yang mengatakan haram, kalau dari ulama terdahulu di masa tabi'in, Al-Imam Tawus. Al-Imam Tawus rahimahullah ta'ala. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Kita pertama paham ya, gambaran kedua, bentuk kedua. Bentuk ketiga, gambaran kedua ini jumhur ulama menyatakan boleh. Mayoritas ulama menyatakan boleh. Artinya halal, tidak haram. Di mata ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Lajnatul Daimah dan yang lainnya. Boleh bai'ut taqsid atau jual beli kredit. Jadi yang bentuk kedua ada khilaf ya. Yang ketiga, kredit yang disertai di sana adanya denda atau penalti. Ya. Per bulan Anda bayar 1.000 ringgit, tapi kalau terlambat 3 hari atau 5 hari, maka Anda kena penalti atau denda sebanyak misalkan 100 ringgit. Yang seperti ini haram bil ittifaq. Haram dengan ijma', sepakat. Haram. Sekarang yang berlaku yang mana? Jenis yang mana? Yang jenis ketiga mayoritasnya. Iya. Nah, maka dari itu kalau mau beli kereta atau motorcycle, ya, jangan pakai sistem kredit yang banyak berlaku, yang ramai berlaku di masyarakat. Anda beli kontan, ya, uangnya dikumpulkan di rumah sendiri. Kalau enggak, maka datang ke dealer atau di sini tempat penjualan itu. Jadi saya dinamakan dealer. Dealer juga. Nah, datang ke dealer bilang saya mau beli ini dengan kredit tahun, tapi saya tidak mau penalti. Nah, kalau dia mau rela silakan, tidak ya sudah. Nah, tidak jadi transaksi jual beli. Nah, saya tidak mau penaltinya, tapi saya akan insya Allah akan membayar tepat dengan waktu. Transaksi ini atau penalti saya tidak mau. Bukan saya tidak mau membayar jika saya terlambat, tetapi saya tidak suka cara ini karena saya yakin dalam syariat saya itu dilarang.
Dan itu pernah terjadi kepada beberapa teman dan boleh. Beberapa teman dapat melakukannya. Asyahid barakallahu fikum, jenis yang ketiga dilarang, tidak dibenarkan. Itu gambaran ringkas tentang jual beli kredit. Ada yang perlu diistifsar, perlu dirinci? Nah, cara yang kedua. Iya. Iya. Ada lain beli cash lagi lain. Iya. Dalam kontak tunai tadi 10.000. Iya. Dalam ringkat 12.000. Itu ada khilaf tadi kan? Ada khilaf. Ini mau 12 ke atau Hah? apakah Ustaz akan memulai yang mana satu lebih rajin ke atau Sudah tadi saya sebutkan bahwa saya lebih yakin, atau kalau belum maka saya sebutkan sekarang, bahwa yang saya yakini adalah pendapat jumhur. Pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Abdul Muhsin Abbad, Abu Fauzan, bahwa bentuk seperti itu boleh, mubah. Ya, saya katakan kereta ini saya jual 10.000 kontan, kalau kredit 12.000 atau 11.000. Nah, tanpa denda, tanpa penalti. Oke, itu kalau sebenarnya ada berlaku pihak ketiga. Iya. Ini mau beli secara sepakat harganya. Secara utang, ya ada tambahan atau penalti. Iya. Jadi, tapi uang nggak ada. Uang tak ada. Beli gedang. Nah ya, leasing. Leasing. Iya, itu namanya leasing. Jadi tapi dengan harga itu. Iya. 12.000. Nah, haram, riba. Tidak boleh. Yang berlaku. Mau beli rumah atau mau beli kereta, tak punya uang. Iya. Biasanya dealer sudah ada kerjasama kontak dengan bank. Bank mengatakan ya sudah. Nih, saya bayar dulu. Walaupun harga yang setuju tadi. Iya, walaupun harga yang setuju tadi. Mana berlaku yang boleh. Walaupun tidak ada penalti. Nah, Mana yang boleh itu berlaku langsung antara dealer dengan iya. penjual dengan pembeli saja. Penjual dengan pembeli saja. Tidak boleh ada pihak ketiga, bank. Ya. Bank, tak boleh bank. Atau individu tak? Ataupun individu juga. Misalkan Anta Abu Muhammad dengan Sabri. Iya. Kebetulan Sabri tak punya uang, miskin. Iya. Mau beli kereta dari antum 10.000. Antum mau jual 10.000, ya sudah. Mana mobilnya Abu Muhammad? Ini Sabri, antum bayar. Ini harganya 11.000 saya bilang. 11.000. Kalau Abu Muhammad langsung ya silakan 10.000 kan. Tapi tak punya uang. Maka anak katakan ya sudah saya bayar ini. Antum bayar kepada saya 11.000. Itu haram, bukan jual beli, tetapi itu hutang piutang yang mengandung riba. Karena pada dasarnya Anda meminjami uang buat antum, meminjamkan uang untuk antum, dan Anda mengambil keuntungan lebih, itu riba, bukan jual beli. Kalau jual beli, saya beli mobilnya Al-Akh Qamar Zaman Abu Muhammad, saya beli, sudah saya simpan di rumah. Kalau ada pembeli saya jual, tak ada saya biarkan. Tapi bank nggak mau begitu. Rumah dan yang lainnya. Allahul musta'an. Berhati-hati dari riba. Fa inna riba lahu 70 baban. Adnaha ka'an yazniya ar-rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu masuknya. Ini pintu masuk riba. Yang paling ringannya itu bagaikan dosa seorang pria yang menzinai, na'udzubillah, menzinai ibunya sendiri. Nah, zina itu aja sudah menjijikkan, zina itu sudah kotor, dosa besar, bagaimana dengan ibu sendiri? Maka yang teringannya zina itu seperti itu. Maka dari itu ikhwan wajib belajar tentang ini tadi. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya sudah mendekati waktu asar. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan untuk ada pertanyaan lagi? Okay.
subur ya. Terus bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara terbaik untuk menjaga iman agar senantiasa subur pada jiwa kita, tidak turun naik ya. Tidak turun naik terus ya. Jangan, agar tidak turun, nah, jangan turun naik. Bagaimana caranya? Ya, pertama berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar imannya ditahan, dijaga. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, zikir di waktu pagi dan petang. Yang ketiga, talabul ilmi, belajar. Yang keempat, mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang salihah, yang ketika saudari bertemu dengannya, iman bertambah. Ketika mendengar dia berbicara yang baik, cakap yang baik, cakap ilmu, cakap hadis, cakap ayat, sehingga iman itu bertambah dan naik. Kemudian barakallahu fikum, banyaklah beribadah kepada Allah, banyaklah berzikir, banyak salat sunnah, puasa, sedekah dan yang lainnya. Itu semua akan mempertahankan iman, menjaga iman, dan iman itu subur, naik terus meningkat. Barakallahu fikum. Sampai di sini semoga apa yang kita kaji, kita pelajari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan majlis ini sebagai kesempatan kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.